Pria itu dengan tergesa-gesa keluar dari lorong dan berkata sambil tersenyum, "Kapten, silakan masuk." Faisal berkata kepada orang yang memimpin jalan kembali, "Kamu ingat apa yang aku katakan? Jika ada hasilnya, aku akan memberitahumu sesegera mungkin." "Terima kasih banyak, Kapten Faisal. Kamu sibuk, aku akan naik. Aku akan menyiapkanmu beberapa kaki domba panggang nanti. Tunggu sampai kamu datang untuk makan." Pria itu berbalik dan pergi. Faisal melambai kepada Tamarenza, dan keduanya memasuki ruang bawah tanah satu demi satu. Awalnya Tamarenza mengira ruang bawah tanah itu kecil, tapi dia tidak menyangka ada gua di dalamnya. Ada 2 kamar di ruang bawah tanah. Ruang luar berukuran sekitar 20 meter persegi. Ada 4 tentara yang menjaga. Di dalamnya ada tembok dan pintu besi besar tanpa jendela. Tamarenza bisa melihat ada 8 orang di dalamnya. Itu pasti Melba Hartono dan teman-temannya. Pada saat ini, Faisal mempersilakan seseorang menutup pintu untuk masuk, dan kemudian melihat ke arah Tamarenza, bertanya-tanya apa yang akan dia pesan selanjutnya. Prajurit 4 penjaga tidak terlalu waspada dan berdiri di samping dengan senjata mereka berkeliaran. Salah satunya masih memakai headphone dan sepertinya sedang mendengarkan lagu. Pada saat itu, prajurit yang membuka pintu mendekati Faisal dan bertanya dengan suara rendah, "Kapten Faisal, kapan komandan akan melakukannya?" "Jika aku katakan, lebih baik membunuh Yangki ini. Tidak ada gunanya menyimpannya sedikit lebih lama. Kita harus membiarkan beberapa saudara kita tinggal di sini. Ini lembab dan bau." Setelah waktu yang lama, panel menjadi gatal dan tidak nyaman. Faisal berkata dengan acuh tak acuh, "Komandanlah yang secara alami memiliki rencananya. Jadi kamu bisa dengan jujur melaksanakan perintah komandan, jangan katakan apapun, jangan tanya." "Baik." Pria itu mendesah tak berdaya dan berkata, "Itu benar-benar tidak mungkin. Kapten Faisal akan membantu kita berbicara dengan kita dan mengatur beberapa saudara untuk berganti shift. Kami selalu tinggal di ruang bawah tanah." "Itu terlalu menyakitkan." Tamarenza berjalan ke arah pria itu saat ini, menepuk pundaknya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, semua orang bekerja untuk komandan. Jadi jangan banyak keluhan." Seperti yang dia katakan, jejak energi spiritual menembus ke tubuh lawan dan langsung menuju ke otak lawan. Segera setelah itu, sama seperti Faisal, orang ini diberi petunjuk psikologis oleh Tamarenza. Mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Kamu terlalu benar." Tamarenza mengangguk puas, menunjuk ke orang lain, dan berkata, "Kakak ini pasti tidak puas kan?" Pria itu buru-buru berkata, "Aku tidak berani. Apa yang diminta komandan akan aku lakukan. Aku akan melakukan apapun. Tidak ada lagi dua pikiran." Tamarenza tersenyum, berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya, dan tersenyum, "Kamu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Aku pasti akan mengatakan sesuatu untukmu di depan komandan di masa depan." Setelah itu, jejak energi spiritual lain masuk, mengikuti metode tersebut, dan dengan kuat mengendalikan kesadaran orang ini. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah penuh mengutuk dan berkata, "Komandan berkata bahwa begitu waktunya habis, dia akan mulai membunuh. Aku pikir ini hampir waktunya, dan aku akan mengeksekusi hukumannya." Tamarenza memandang pria ini, mencibir, dan bertanya, "Kamu suka membunuh orang?" Pria itu menatap Tamarenza dan berkata dengan jijik, "Ya, aku suka saja. Kenapa? Apakah kamu memiliki masalah? Atau apakah kamu ingin berbicara untuk para Yangki ini?" Tamarenza tersenyum dan berkata, "Mengapa aku harus berbicara untuk mereka? Aku hanya berpikir bahwa para sandera benar-benar tidak bisa datang ke meja. Jika kamu memiliki kemampuan, lebih baik menunggu pasukan pemerintah datang dan membunuh beberapa musuh lagi di medan perang." Pria itu melangkah ke arah Tamarenza dalam 2 langkah, mengulurkan tangannya dan meraih kerah Tamarenza, dan berteriak,
apakah kamu menyindir saya?" Tama Renza menyeringai, "Sepertinya kamu tidak bodoh." Pria itu sangat marah. Begitu dia mengangkat tangannya, tinjunya akan mengenai wajah Tama Renza. Tama Renza tiba-tiba berteriak, "Sebagai bajingan, bahkan kamu berani melawan ayahmu? Jangan ragu untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu." Suara ini membuat takut pihak lain menjadi momen yang lamban. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, Tama Renza telah memberikan petunjuk psikologis yang kuat ke otaknya. Seluruh sosoknya terkejut, dan kemudian dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk, dan berkata dengan tulus, "Ayah, aku salah." Tama Renza mendorongnya menjauh. Pada saat ini, orang yang memakai headset melepas headset dengan sedikit terkejut, dan berseru, "Kamil, kenapa kamu berlutut? Orang ini adalah ayahmu." Orang kuat bernama Kamil berseru, "Ya, dia adalah ayahku." Pria itu tertegun dan berkata, "Otakmu rusak kan? Bukankah ayahmu baru meninggal tahun lalu? Aku datang untuk membantu membawa peti mati." Tama Renza menatapnya saat ini dan berkata dengan ringan, "Aku bukan hanya ayahnya, tetapi juga ayahmu. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahan seperti dia?" Kalimat ini membuat orang ini ketakutan sampai mati. Dia merasa pusing dalam pikirannya, dan kemudian dia berlutut di samping Kamil tanpa sadar, tersedak, dan berkata, "Ayah, aku salah." Tama Renza juga merasakan sakit yang tajam di otaknya saat ini, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, hanya ada jejak aura yang tersisa, yang membuatnya menyadari bahwa dia baru saja memberi 5 orang petunjuk psikologis berturut-turut dan konsumsi aura itu memang benar. Terlalu bagus. Dulu, dia jarang menggunakan aura secara intensif. Saat ini, konsumsi aura lebih besar daripada beberapa bulan terakhir. Untungnya, 5 orang itu, termasuk Faisal, telah diisyaratkan secara psikologis olehnya, dan 5 orang ini telah menjadi boneka-bonekanya yang paling setia. Jadi dia menunjuk ke pintu kamar di dalam dan berkata kepada 5 orang itu, "Siapa yang memiliki kuncinya? Buka pintunya." Mendengar perintah Tama Renza, seseorang segera mengeluarkan kunci dan bersiap membuka pintu besi di dalam. Tama Renza berkata, "Kamu akan berjaga di luar pintu untuk sementara waktu, dan jika seseorang datang, cobalah untuk menyebarkannya." Dengan itu, Tama Renza melihat waktu dan berkata, "Kurasa komandanmu akan segera datang. Jika dia ingin masuk, biarkan dia masuk. Kalian harus bersikap wajar dan jangan biarkan dia melihat petunjuk apapun." "Baik." Kelima orang itu setuju serempak. Segera, pintu terbuka. Begitu pintu terbuka, tercium bau tanah duniawi di dalamnya. Dia melangkah maju dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di seluruh ruangan, hanya lampu yang tergantung di atas ruangan saja, dan Wat Bohlam sangat rendah dan cahayanya sangat redup. Ada beberapa jejak penguat buatan di bagian atas ruangan, namun masih ada dinding lumpur di sekitarnya. Di ruangan seperti ini, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk bunuh diri. Di pojok tembok, ada 8 orang yang duduk berjajar di lantai, memakai kerudung hitam dengan tangan terikat di belakang, bersandar di dinding. Tama Renza tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi melalui pakaian dan sosok mereka, orang bisa melihat bahwa di antara 8 orang itu, ada 3 wanita dan 5 pria. Mendengar dibukanya pintu, 8 orang itu semua gugup, dan beberapa bahkan mulai meringkuk dan gemetar tanpa sadar. Tama Renza memasuki rumah dan menutup gerbang besi. Kemudian, dia mondar-mandir ke 8 orang dan melepas tudung hitam di kepala mereka satu persatu. Dari kiri ke kanan, Tama Renza melepas tutup kepala 7 orang berturut-turut. Alhasil, kelima anak laki-laki dan 2 perempuan tersebut memiliki warna kulit yang berbeda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.